Menjaga kepercayaan. Ini pengalaman pribadi, teman-teman. Cerita saya dalam menjalankan usaha bisnis jualan dari Siomay Wondes. Beberapa kali saya itu menghadapi orang-orang yang ternyata mereka itu melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya ini bukan kesalahan masalah membuat kita nggak beres gitu ya, tapi justru beliau-beliau ini transfer duit salah ke rekeningnya Wondes. Nggak cuma sekali, teman-teman. Pernah waktu itu ada transfer, saya sendiri sampai bingung. Ini ada orang transfer, saya searching namanya nggak ketemu. Terus saya googling juga ternyata di luar negeri. Saya coba kontak, nggak bisa. Dan yang jadi problem, duitnya itu ada di rekening Wondes gitu. Nah, karena terus-terus dan sekian lama nggak bisa dihubungi, ya wes, duitnya keputar-putar di Wondes gitu, teman-teman. Dan saya komitmen untuk mengembalikan ke beliau. Suatu saat ternyata beliau ngeh, kontak ke kita, dan kita juga mohon maaf, kita, wah ini karena kita nggak bisa kontak, akhirnya kita ya jadi hubungannya malah makin dekat. Nah, next ada juga suatu kapan itu masuk lagi, teman-teman. Ini lebih crazy lagi karena salah transfernya itu nggak sedikit, tapi di atas 30 juta. Crazy ini. Terus telusur, ternyata beliau ini salah satu nasabah prioritas BCA di area Mangga 2 kalau area mana ya? Roxy gitu, teman-teman. Karena kenapa saya tahu karena BCA kontak saya dan menginformasikan bahwa beliau ini adalah salah satu nasabah prioritas. Mungkin teman-teman paham dong, kalau udah nasabah, namanya nasabah prioritas, berapa uangnya di BCA gitu kan. Dan saya bersyukur bahwasanya Wondes ini kok bisa dipertemukan dengan orang-orang yang ya secara status sosial pasti mereka ini udah levelnya level bukan biasa gitu. Dan mereka bisa mencicipi produk kami, somai kami, terus mereka memberikan kepercayaan supaya kami terus berkarya. Terus apalagi kalau ada kesalahan seperti ya, kita dengan lapang dada ya kita akan balikan uangnya gitu ya, teman-teman. Dan ini ada yang terbaru. Semalam sekitar jam 11-an itu ada yang telepon ke WA-nya admin. Saya udah ngeletak, saya lihat akhirnya ya sudah, karena nelponnya kayak miss call doang, ya sudah saya selesai. Saya udah biarkan aja, terus lanjutkan tidur sampai waktu sepertiga malam ya. Dan saya bisa bangun dan beribadah sepertiga malam. Mohon petunjuknya Allah supaya tetap bisa berkarya terbaik gitu ya. Mengadukan segala macam keluh kesah saya. Mohon petunjuk, mohon diberikan jalan oleh Allah. Dan tadi setelah jam berapa ya? Setelah subuh ya, atau apa, saya lihat lagi di HP admin. Ternyata ini guys, teman-teman. Oh. So, kita lihat aja ya. HP-nya jatuh meluncur, teman-teman. Nah, nih, miss call jam berapa? Yesterday, jam 11 ya. Miss call tuh. Beliau ngasih tahu kalau ada kesalahan ya. 1,6 juta. Nih, ini buktinya, tolong dicek. Ya, kalau ada tolong ditransfer balik ke saya ya. Maaf, barusan saya ada salah transfer ke rekening sini. Lah kok bisa gitu ya. Bayang dia 1,6 juta. Mohon maaf, semalam sudah tidur. Saya pagi jam berapa? Oh, jam 4-an saya bales. Dan nah, Kak Hardini ya. Ini udah beliau pernah order produk kita Chongfang. Dan akhirnya selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama Kak, berkah selalu. Saya tak doain begitu, teman-teman. Salam sehat untuk semua keluarga. Doa yang sama ya, semoga sukses selalu usahanya Kak. Terima kasih Kak Dini. Nah, pada saat orang tadi problem, ada masalah gitu, apalagi terus kita bisa membantu ya, kita segerakan. Nah, saya coba belajar, saya usahakan satset. Apalagi dengan menyangkut dengan uang gitu ya, teman-teman. Saya yakin dengan kajian seperti ini justru kebaikan itu yang memerlukan bukan beliau, tapi justru saya sendiri. Karena apa? Karena kalau saya terjadi hal seperti itu, insya Allah ditolong.
orang lain, entah dengan beliau, dengan orang lain atau apa-apa, itu pasti akan ada jalan dibukakan lagi teman-teman. Jadi dan salah satu saya yakin juga bahwa dengan seperti ini makanya kepercayaan konsumen ke kita makin bertambah. Yakin, hakul yakin. Ini entah yang dinamakan ilmu magnet rezeki, ilmu jujur, apapun itu. Mendingan kita balikan. Mungkin 1,6 juta besar gitu ya. Kalaupun saya ngeyel ya itu salah Anda. Masuk rekening saya udah nggak bisa balik. Bisa-bisa aja loh saya berkata seperti itu. Tapi ingat teman-teman, 1 rupiah, 2 rupiah, sampai puluhan bahkan ratusan juta pun, kalau memang itu duitnya bukan duit kita, pasti akan membawa dampak negatif. Hakul yakin. Mungkin orang tidak tahu, tapi Gusti Allah mboten sare teman-teman. Dan hukum ini akan terus bergerak. Hukum alam akan bergerak. Jadi sinyal itu terus tertebar teman-teman. Pokoknya ada kalau negatif-negatif ya mungkin bisa jadi besar segala macam, tapi ada efeknya. Kalau dalam Islam ya mungkin berkahnya kurang gitu ya teman-teman. Makanya saya belajar untuk memperbaiki diri. Kalau dulu ya mungkin saya badung-badung aja gitu ya. Ada orang ya wes walah ya kuapok mulia rezeki ke saya gitu. Tapi setelah saya belajar bisnis, belajar usaha, salah satunya adalah ini, melatih kejujuran teman-teman. Saat ada kesalahan, ya saya akuin dan coba memperbaikinya. Entah itu mengganti, entah itu apa. Seperti kemarin ada yang komplain, ternyata tim saya packingnya juga ada problem gitu. Ternyata beliau ordernya lumayan banyak, dikasih jeruknya sedikit, pidato konser, ya tetap saya jabanin, saya langsung saya kirimkan penggantinya. Pada saat dia naik, saya dengarkan dulu, tapi pada saat udah ngocol, saya juga jabanin. Tiba-tiba beliau mengeluarkan kata-kata yang menurut saya kurang baik, pakai bahasa Inggris, ya udah saya langsung sikat juga, jebret bahasa Inggris gitu. Dengan bahasa Inggris belepotan. Ini orang kok bahasanya udah levelnya akut gitu. Padahal beliau beli banyak, itu pun juga udah saya kasih bonus segala macem. Tapi ada kesalahan dari tim kami, dan itu pun udah diakuin, dan akan kita kirimkan lagi, tapi bahasanya tuh lumayan tinggi. Ya langsung juga saya ikut-ikutan, saya hantam. Tujuan saya menghantam ini bukan untuk menjatuhkan. Kita sebagai entrepreneur, kalau memang salah akui. Tapi kalau udah diakuin ternyata terus berulah gitu, kita pun juga harus punya power bertahan gitu. Karena kadang-kadang orang itu ada level tertentu untuk kesombongan segala macam. Ya kita perlu tunjukkan bahwa kita juga, saya jualan, saya pun juga punya knowledge. Tidak cuma sekedar mentang-mentang saya tukang somai gitu ya. Enggak, saya ini juga study university, bahkan saya juga study di kampus, bahkan saya pernah jadi seorang dosen, pernah jadi manajer gitu. Jadi the real kita jualan tuh bukan orang bodoh teman-teman. Kita semua punya power masing-masing, punya kelebihan, tapi bukan untuk songong ya, tapi untuk kebaikan. Nah kayak gini, ini adalah salah satu hal yang menyangkut honesty, terus untuk menjaga hubungan, menjaga kepercayaan, bahkan bisa jadi masuk ke area juga ke crisis management. Jadi pada saat orang kurang belief, dengan kita masukkan ada seperti ini, maka kepercayaan akan bertambah. Jadi manajemen krisis ini adalah salah satu pelajaran di public relation yang pernah saya ambil dulu di Mustopo ya, di S2, bahwa salah satu hal yang perlu adalah ya ini, kita menjaga trust daripada customer. Selanjutnya kita juga bisa dipergunakan pada saat krisis manajemen. Ini loh, misalkan ada orang beda. Karena sekarang banyak banget teman-teman, jualan online itu salah satu hal yang sangat memilukan. Netizen itu kalau komentar ngawur. Beli nggak? Kata-katanya luar biasa. Kayak kemarin saya coba iklan gitu, di iklan saya pantau aja gitu. Saya lihat orangnya itu agamis, berjilbab, kata-kata santun. Tak lihat, pokoknya kalau posting yang oke-oke gitu. Tapi kata-katanya, ini iklannya yang muakan tidak beradab, segala macam. Tahu kan, iklan itu dibuat supaya menarik, supaya ini gitu kan. Tapi kata-katanya different banget dengan uniform yang dipakai. Jadi tampilannya begitu agamis, tapi mulut yang keluar sampah.
Saya jawab, baik Kak, silahkan diorder, harganya 250.000 saja. Nanti Kakak buat video yang contoh yang bisa beradab, kirimkan ke kami, akan saya bayar videonya. Silahkan order hanya 250.000. Saya tekankan hanya 250.000. Bagi orang-orang yang paham itu adalah jawaban yang sangat telak. Bahwa, lu beli kagak, karena tahu harganya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, tapi ngejeblaknya sadis, teman-teman. Jadi, hati-hati bahwa kita itu berusaha yang terbaik. Kritik bagi saya bukan masalah untuk membangun, tapi kalau kritiknya sudah menjatuhkan, sedangkan dirimu tuh beli enggak loh, Cuk. Gitu kan. Tapi kok ini aja yang beli, komplain, rusuh ya, kita hadepin, apalagi yang kayak gitu-gitu. Tujuan saya bukan apa-apa, teman-teman. Ayo kita hargai orang lain. Kalau memang mengkritik, sampaikan dengan yang indah. Kalau perlu japri aja. WA saya open. Wondes itu terbuka, adminnya ada, nomornya langsung xiaomiwondes.com, langsung ada ketemunya. Dan teman-teman, kembali lagi, kami ini masih belajar, banyak hal yang salah, banyak yang belum benar, gitu teman-teman. Oke? Pokoknya kita terus berkarya. Pantang mundur!